Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi pada mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang pengelolaan pendidikan di tingkat mikro, meso, dan makro. Nah, sebelum memasuki ke materi atau slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu pengelolaan dalam konteks pendidikan. Jadi yang saya tangkap atau yang saya pahami, pengelolaan adalah suatu kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian atau pembagian tugas, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan dalam konteks pendidikan, gitu ya. Yang bertujuan untuk apa? Ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu menyerap dunia usaha dan dunia industri, gitu kan, dalam skala nasional atau makro. Baik, saya lanjutkan pada slide kedua atau halaman kedua. Ini adalah pengantar atau latar belakang. Jadi, ini adalah alasan saya menjelaskan atau adanya pemaparan materi ini. Saya akan menegaskan pengelolaan pendidikan itu adalah fondasi penting, gitu ya, untuk membangun bangsa yang berkualitas. Kemudian, tadi yang saya sudah jelaskan tadi, jadi pengelola pendidikan itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di semua tingkatan. Dan dengan belajar pengelolaan pendidikan, kita dapat memahami ruang lingkup dan kewenangan di tiap tingkatannya. Nih ya, jadi kita tahu nih ruang lingkup. Kalau di kabupaten itu siapa nih subjeknya yang mengelolanya, gitu ya, mengelola pendidikan. Kalau di tingkat provinsi siapa, dan nasional siapa, dan apa aja kewenangan yang bisa dilakukan, gitu ya. Kemudian ini adalah tujuannya, kita memahami, gitu ya, secara lengkap tentang pengelolaan pendidikan di tingkat-tingkatan mikro, meso, dan makro. Lalu yang kedua, menjelaskan definisi, konsep dasar, serta ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Menurut Zulkarnain pada tahun 2023, pengelolaan pendidikan adalah proses yang melibatkan perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap semua elemen yang terlibat dalam pendidikan, seperti kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada kutipan dari Ibu Rahmawati tahun 2022, pengelolaan pendidikan merupakan suatu proses yang berfokus pada pengelolaan berbagai aspek pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, gitu ya, dengan mengatur dan mengarahkan sumber daya yang ada di dalam lembaga pendidikan. Ini definisi dan tujuannya di tingkat mikro. Pada tingkat ini, pengelolaan pendidikan melibatkan pengaturan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah, ya. Jadi, ruang lingkupnya ini di sekolah kalau tingkat mikro, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Mengacu pada serangkaian aktivitas, mengolah semua elemen, kayak mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarpras, hingga pembiayaan. Dan tujuannya adalah supaya pembelajarannya kondusif, efektif, dan mampu mengembangkan potensi tiap siswanya. Kemudian ada konsep dasar dan ruang lingkupnya. Nah, tadi kan sudah ada tuh yang dikelola apa aja, kayak kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, kemudian ada keuangan, sarpras, gitu ya. Nah, ini pengelolaan kurikulum. Perencanaan dan penggunaan kurikulum itu harus relevan dengan perkembangan peserta didik, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, dan kebijakan pemerintah. Kemudian pengelolaan SDM, sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme guru dan staf. Harus ada ya kegiatan seperti ini, kayak perekrutan, pelatihan, gitu ya. Apalagi profesionalisme guru itu sangat penting dalam menentukan ini tujuan pendidikan, apakah tujuannya tercapai atau tidak.
profesionalisme juga, pelatihan gitu ya. Ini profesionalisme dilatih di sini, pelatihan. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan optimalisasi fasilitas sekolah. Dan yang terakhir ada pengelolaan anggaran, pengelolaan dana BOS, bantuan operasional sekolah secara transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Implementasinya, misal kepala sekolah memimpin dan menerapkan kurikulum nasional, mengelola tenaga pendidik, memastikan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran, serta mengelola anggaran sekolah. 2. Ada guru, mengimplementasikan kurikulum dan metode pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pelatihan dan evaluasi, serta beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Ketiga, ada komite sekolah, memberikan masukan dalam pengelolaan kurikulum, mendukung pengembangan profesionalisme guru, membantu pengelolaan fasilitas pendidikan, serta mengawasi dan memberikan masukan terkait penggunaan anggaran sekolah. Adalah implementasi di tingkat mikro. Kemudian definisi dan tujuan di tingkat meso. Nah, tadi mikro ini naik lagi ke skala yang lebih luas gitu ya, dari mikro yang hanya sekolah. Ini adalah jembatan atau penghubung gitu ya antara kebijakan pendidikan yang ditetapkan di tingkat pusat dan di tingkat mikro atau sekolah tadi. Pada tingkat ini, pengelolaan pendidikan berfokus pada penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh pusat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik di daerah itu. Hal ini memerlukan peran aktif Pemda dalam menyesuaikan kebijakan lokal, mengalokasikan sumber daya, mengawasi pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, pada tingkat ini gitu ya, memiliki tujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dapat berfungsi dengan baik, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu ada konsep dasar dan ruang lingkup di tingkat meso. Ini ada kebijakan pendidikan daerah, penyusunan kebijakan yang relevan dan karakteristik lokal. 2. Ada pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari pelatihan, pengembangan, dan distribusi tenaga pendidikan. 3. Pembiayaan pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan yang efisien dan transparan gitu ya. Dan yang terakhir, pengawasan dan evaluasi, adanya pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan. Jadi keempat ini dapat dilakukan oleh dinas pendidikan ya kalau di tingkat meso kabupaten gitu. Implementasinya desentralisasi pendidikan gitu ya. Jadi pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan daerah, kabupaten itu bisa merancang dan menyelesaikan kebijakan pendidikan dengan karakteristik lokal gitu ya. Perencanaan pendidikan ya, kayak kebijakan yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan lokal seperti kurikulum lokal dan pengelolaan anggaran pendidikan. Kemudian pengelolaan sumber daya, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyebaran guru ke daerah-daerah yang membutuhkan gitu ya. Terakhir, pengawasan dan evaluasi, ya jelas melakukan pengawasan terhadap apa kebijakan-kebijakan yang ada dan telah dibuat itu, apalagi sudah diterapkan di sekolah-sekolah, dan mengevaluasi efektivitas implementasinya untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih luas lagi dari dua hal tadi, ini namanya di tingkat makro gitu ya. Pengelolaan di tingkat ini atau makro atau bisa disebut juga nasional skalanya adalah fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang terintegrasi, terstandarisasi, dan berorientasi pada tujuan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah pusat memiliki peran yang sangat penting gitu ya, dalam merumuskan kebijakan untuk mengarahkan pendidikan nasional, memastikan kualitas pendidikan merata, serta menyiapkan generasi muda Indonesia agar siap menghadapi tantangan global. Kemudian, pengelolaan pendidikan di tingkat ini bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata di seluruh Indonesia, serta relevan dengan kebutuhan zaman dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
dan mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah. Kemudian ada konsep dasar dan ruang lingkupnya. Nah, tadi ini kan ruang lingkupnya pendidikan nasional. Nah, ini dalam konteks khususnya lagi, subjek atau pelaku yang bertindak adalah pemerintah pusat dan Kementerian Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi gitu ya, yang dapat melakukan hal ini, kayak menyusun kebijakan nasional, merumuskan kebijakan yang mencakup kurikulum nasional, standar pendidikan, dan pengelolaan anggaran. 2. Pengelolaan pembiayaan, mengalokasikan anggaran dari APBN untuk mendukung berbagai program pendidikan. Ini ada ya, jadi dalam anggaran ini pemerintah pusat atau Kemendikbudristek dalam hal ini yang dapat bertindak itu mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBN sesuai dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Kemudian penerapan standar nasional pendidikan. Ini menetapkan dan mengawasi standar pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Terakhir ada evaluasi dan pengawasan, ya melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan pendidikan dan mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan di seluruh wilayah. Kemudian ada implementasi pengelolaan pendidikan di tingkat makro. Ini tadi ya merumuskan kebijakan seperti kurikulum nasional dan standar pendidikan. Nah, penerapan setelah membuat, menyusun standarnya yang menerapkan gitu kan, menetapkan dan mengawasi penerapan SMP. Lebih karena mengawasi SMP-nya kalau yang makro. Kemudian pengelolaan anggaran, mengalokasikan anggaran yang cukup dan tepat sasaran ya untuk mendanai program-program pendidikan yang ada. Pengawasan dan evaluasi, melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan dan melakukan perbaikan yang dilakukan. Terakhir ada distribusi sumber daya, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di seluruh Indonesia termasuk daerah yang terpencil. Kemudian saya langsungkan saja pada kesimpulan. Kesimpulan yang ada adalah kita telah memahami tadi pengelolaan pendidikan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada mikro. Mikro itu apa? Lebih khusus lagi atau lebih jelas lagi itu sekolah ya tingkatannya. Kemudian meso tingkat kabupaten atau provinsi sih bisa aja, itu dinas pendidikan. Dan makro itu ya pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan gitu kan. Pada tingkat mikro, sekolah berperan dalam mengelola kurikulum, guru, siswa, sarana prasarana, dan pembiayaan agar tercipta proses pembelajaran yang efektif. Kemudian pada tingkat meso, pemerintah daerah memastikan relevansi sesuai apa tidak kebijakan pendidikan dengan kebutuhan lokal melalui distribusi guru, pengelolaan anggaran daerah, serta monitoring dan evaluasi. Sementara pada tingkat makro, pemerintah pusat menyusun kebijakan nasional, menetapkan standar pendidikan, serta mengalokasikan anggaran untuk menjamin mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Itulah pemaparan materi mengenai pengelolaan pendidikan di tingkat mikro, meso, dan makro. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan, ketikan, isi materi, tindakan, dan lain sebagainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.